Nah, di video kali ini kita bakalan update dengan analisa kita yang dari minggu lalu ya, dimana ya di sini kita ada bikin satu falling wedge pada saat itu harga Bitcoin 41.500 dan kita expect di sekitaran 44.000 atau line biru ini terpenuhi teman-teman ya, dan memang sudah terpenuhi bahkan sudah breakout gitu ya, dan banyak orang yang lagi hype lagi nih, udah kembali hype lagi kira-kira Bitcoin bakalan menuju new highs lagi nih kayaknya. Karena Bitcoin sudah mulai mendekati new all time high-nya lagi yang balik lagi di tanggal 11 Januari ini tuh sekitaran 48.000 ya, dimana 48.8 ini kita juga sempat memprediksi ya ada possible area top di level Fibo 618, yaitu di level 48.400 untuk si BTC ya, karena balik lagi di bull market sebelumnya ya kita kena di Fibo 618 juga. Nah di sini ya 13.3 gitu ya. Jadi apakah kali ini kita akan menginvalidasi and then menuju ke new highs ya, let's say ke level 50.000 gitu, dan ternyata topnya itu 48.8 ini tuh belum masuk gitu ya, ternyata bisa terjadi new highs lagi pada Bitcoin. Nah itu bakalan gue bahas ya sesuai sudut pandang gue sendiri ya, dengan apa yang terjadi pada market saat ini. Satu fakta unik juga bahwa ya dengan pump yang baru terjadi ya, closing pump yang terjadi persis kemarin ini mengatakan sesuatu gitu ya yang belum pernah terjadi pada sebelum-sebelumnya. Jadi ini semua gue ada update ya melalui VIP Group kan, dan kalau misalkan kalian pengen join VIP Group ini gratis, aksesnya seumur hidup, caranya gampang banget. Syaratnya teman-teman tinggal daftar BingX saja ya menggunakan referral code gue melalui link yang ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa klaim sampai 70 juta rupiah lebih ya, tergantung seberapa sering kalian trading. Dan teman-teman tinggal ke bagian copy trade ini. Di sini ada list di bagian konservatif trader ini, dimana ini adalah trader-trader yang terpercaya dari BingX ya, dan kalian bisa copy trader-trader ini secara jangka panjang gitu. Dan so far rata-rata menghasilkan return yang cukup stabil. Let's say kita copy orang yang satu ini teman-teman ya, yang secara ROI 6 bulan naik terus sekitar hampir 100% di sini ya. Kita invest 1 juta, di akhir bulan ke-6 udah jadi 2 juta gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba fitur ini hanya mau di BingX ya, dan fitur konservatif trader ini tidak ada di market lain manapun gitu. Jadi baru ada di BingX saja. Kalau misalnya teman-teman udah coba, teman-teman bisa tinggal DM admin aja mau linknya ada di deskripsi untuk dimasukkan ke dalam VIP group gua. Nah jadi kan dari beberapa minggu lalu kan kita mengalami yang namanya falling wedge ini ya, itu gue udah bahas di video beberapa minggu yang lalu, kalian bisa tonton sendiri, dan memang kita udah expect gitu ya bahwa ini adalah target pelunasan dari falling wedge gitu, yaitu ada di garis kuning ini teman-teman ya. Jadi dari garis kuning ini gue ambil dari mana? Dari belakangnya teman-teman, dari belakangnya, and then kita copy paste ke daerah breakout dia, dan kita akan ketemu di sekitaran 44.700 teman-teman ya. Ini garis biru ini gue ambil dari mana? Gue ambil dari multiple times resist teman-teman ya, sekali, dua kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, habis itu ya di sini ada lagi ya 6 kali resisten gitu ya. Jadi ya kita ketemu teman-teman ya di antara 44.1 sampai 44.7 gitu ya. Jadi sebenarnya target pelunasan itu di sekitaran 44.8, dan saat ini kita bahkan udah jauh di atas itu teman-teman ya. Ternyata benar-benar breakout terjadi teman-teman ya, setelah ya pattern kemarin yang baru terbentuk teman-teman ya, and then ada satu volume breakout terjadi di tanggal 7 Februari teman-teman. Dan sampai saat ini Bitcoin masih ngepump gitu ya. Dan satu hal yang menarik ya, karena kan kita memang tidak bisa memprediksi pasti market ya, cuman yang kita lebih bisa predik adalah probability yang lebih besar teman. Contohnya misalkan kita lihat falling wedge seperti ini ya, kita bisa predik bahwa akan ada pantulan terjadi pada Bitcoin gitu ya dengan probability 70%. Tidak bisa memprediksi 100% sekali lagi. Dan kita hanya bisa lihat ya reaksinya si Bitcoin ini gimana sih teman-teman ya. Kalau misalkan nih ya, dari sepanjang sejarah teman-teman ya, satu hal yang pengen gue kasih tahu adalah, dan ini belum pernah terjadi teman-teman ya pada topping-topping sebelumnya pada Bitcoin ya. Kalau misalkan Bitcoin daily candle closing ya di atas 0.786 ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat 46795 ini kan berada di Fibo 0.786 pada Bitcoin. Dan so far sepanjang sejarah ya, kita belum pernah mengalami rebound sekencang itu gitu ya. Let's say aja ini top yang terjadi di tanggal 8 November di sini. Ini bahkan reboundnya hanya 382 and then langsung crash ke level 42 gitu. Terus rebound yang terjadi di sini ini juga nggak nyampe 786 ya. And then kan kita ada crash ke level 30k pada saat itu. Dan pada kasus bull run sebelumnya kita hanya melihat ya ini daily candle ya. Gue mainnya satu candle itu melambangkan satu hari. Di sini kalian bisa lihat
dari koreksinya aja dia cuman sampai 786. Jadi dia belum pernah candle closing di atas, teman ya. Dari setelah 13.3 kan kita ngelihat Bitcoin crash ke level 4.000. Bahkan di bull run yang satu ini di level topnya ini juga naiknya sampai 618 doang. Kalau misalkan kita ingin mengasumsikan bahwa 48.9 ini, 48.8 ini adalah top, teman ya. Ini kalian bisa lihat ya, rebound dia itu ada di atas 786, teman ya. Dan biasanya ketika rebound dia sekencang ini ya, candle closing dia berhasil di atas 0.786. Ini artinya ini melambangkan bahwa possibility yang lebih besar adalah bahwa 48.900 ini belum topnya si Bitcoin. Which is masih ada chance untuk si Bitcoin kemana? Ke level 50.000. Jadi sekali lagi ya kita ngelihat aja teman-teman reaksi pasarnya itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat reboundnya itu nggak sekedar rebound biasa ya, dimana ya ketika falling wedge seharusnya reboundnya kemana? Wajarnya ke 618 ini doang, Fibo 618 target pelunasan daripada falling wedge tersebut, yaitu yang berada di level 44.800. Balik lagi itu adalah target pengukuran kita tadi gitu ya. Jadi ya target pelunasannya di situ teman-teman ya. Seharusnya dari target falling wedge tersebut kita mengalami koreksi lagi gitu ya setelah menyentuh Fibo 618. Tetapi nyatanya kita dibikin pump lagi teman-teman, kita dibikin ke atas lagi gitu ya. Jadi kan setelah titik 618 ini kita kan nggak tahu gitu ya ke depannya Bitcoin akan melakukan seperti apa, apakah dia bakalan lanjut naik lagi atau dari sini dia bakalan lanjut turun lagi. Itu kita nggak ada yang bisa predik 100%, siapapun nggak bakal bisa. Yang kita bisa lebih predik adalah pantulan dia itu teman-teman. Jadi setelah dia turun dia bakal mantul, cuman setelah dia mantul apakah dia bakalan lanjut naik atau dari sini dia koreksi, itu yang nggak bisa trader siapapun prediksi. Dan reaksinya adalah bahwa ternyata setelah dia menyentuh Fibo 618 ini tuh ternyata dia tuh naik lagi teman-teman. Dan ini mulai memberikan kita informasi lagi ya, mulai memberikan trader informasi lagi. Jadi gue sebagai analis ya gue dapat informasi lebih lagi bahwa Fibo 0786 daily candle closing di atas ya, kemungkinan besar ini belum menunjukkan toppingnya si Bitcoin gitu ya. Jadi ya sebenarnya kita sebagai analis ya setelah kita mendapat informasi ini ya kita tahu gitu ya bahwa ya possibility bakalan ada level 50.000 gitu ya, yaitu level psikologis untuk Bitcoin yang pertama. Yang kedua ya possible aja gitu ya area resistennya itu lebih ke garis kuning ini teman-teman ya, karena ini balik lagi ya ini ada resist di tanggal 6 September 2021 dan beberapa resist di Desember tahun 2021 gitu ya, itu ada di sekitaran 51.600 teman-teman ya. Cuman sebenarnya kenapa di sekitaran 50k gitu ya, nggak sampai 51,5 atau 52? Ya karena di sini ya terakhir kali di tanggal 8 Januari ini kan kita kena reject cukup parah nih dari level 48.8 teman-teman ya. Dan ini persis hit daerah Bollinger Band Weekly teman-teman ya, yaitu ya kalian bisa lihat nih awan garis biru bagian resist di bagian atas gitu ya. Jadi sebenarnya ya kita expect hal yang sama terjadi teman-teman, bisa jadi ada possible rejection pada area ini teman-teman ya, dan area ini saat ini berada di sekitaran 49.8. jadi kita ukur-ukur ya lebih dikit aja gitu ya, paling 50,5 50.000 akhir teman-teman ya, maybe bisa jadi ada possible rejection juga pada area tersebut lagi gitu. Nah itu sih teman-teman ya sebenarnya kenapa targetnya bisa di sekitaran 50.000 ya, possible juga 51.2 di sini balik lagi sampai 51.5 maksimum resisten, dan kemungkinan besar ya bakalan ada rejection lagi di area tersebut gitu. Nah berhubung ini weekend kan nggak mungkin bakalan terjadi terlalu banyak pergerakan gitu ya, jadi maybe bakalan terjadi small correction and then the bigger possibility seharusnya kita bakalan naik setelah itu teman-teman ya, membuat satu kali breakout lagi and then di sini baru dari sini kita kembali koreksi lagi ke bawah teman-teman. Jadi itu sih sebenarnya apa yang gue expect bakalan terjadi pada Bitcoin. Dan ini sekali lagi ya kita hanya bermain dengan probabilitas teman-teman ya. Dan so far dari candle closing di tanggal 9 Februari kemarin ya, di hari Jumat kemarin, ini benar-benar memberikan kita informasi yang cukup jelas gitu ya. Kalau di tanggal 8-nya kan belum nih teman-teman ya di sini ya. Sampai ke 45-an doang, 45 awal ini tuh belum. Cuman benar-benar satu pump besar ini benar-benar memberikan trader atau analis cukup banyak informasi dengan prediksi mereka di masa mendatang. Dan kita juga kemarin sih sebenarnya udah sempat predik juga ya, dari pelunasan falling wedge ini teman-teman bakalan terjadi sideways sekitar 1-2 minggu. Jadi hasilnya udah cukup jelas teman-teman, kita breakout dari pada sideways 1-2 minggu ini setelah melakukan pelunasan daripada falling wedge.
Dimana dari sebelumnya ya, falling wedge sebelumnya, contohnya aja di tanggal 15 April 2021 setelah kita sideways 1 sampai 2 minggu, kita malah dibikin balik ke support teman-teman ya. Dan apa yang terjadi ya, kita lanjut turun gitu ya. Kalau yang ini kebalikannya teman-teman ya. Setelah sideways 1 sampai 2 minggu kita dibikin breakout ya. Yang dimana ya kelanjutannya harusnya adalah kenaikan mendatang di minggu depannya gitu. Tetapi sekali lagi ya, menurut gua tetap big warning ya, in overall trend pada Bitcoin tetap big warning ya, karena so far Bitcoin hanya melakukan koreksi sekitar berapa nih ya, dari top ke daerah 39 ini baru 20% teman. Sementara di cycle sebelumnya teman ya, Bitcoin bahkan turunnya tuh bisa sampai 70% teman ya. Sebelum halving gitu ya, sebelum halving dia tetap bisa drop sampai 70% sebelum benar-benar new bull run. Jadi bukan mustahil gitu untuk Bitcoin kalau misalnya tiba-tiba let's say dia drop lebih dari 20 teman-teman ya, let's say dia drop 30 atau dia drop 40% teman-teman ya. Karena status saat ini kita masih sebelum halving terjadi teman-teman ya, sebelum benar-benar mencapai new bull run pada Bitcoin gitu. Apalagi dari monthly time frame untuk Bitcoin so far kita mengalami streak 4-5 candle hijau beruntun ya, tanpa adanya koreksi sama sekali. Jadi kalau kalian tadi lihat ada koreksi 20%, itu ya dari daily. Sementara dari monthly contohnya di bulan Mei, di bulan Juli, Agustus saja bahkan ini ada candle merahnya, dan so far saat ini belum mengalami candle merah sama sekali. Jadi ya itu yang kita harus waspadain teman-teman. Meskipun in the short term maybe bisa ada possibility untuk another new highs bisa terjadi pada Bitcoin. Paling itu aja sih teman-teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.